banget. Ketat gak sih kompetisinya pas kemarin? Banget Kak, banget. Karena jurinya itu memang dari praktisi, terus dari dosen juga, dari kementerian juga ada. Jadi benar-benar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke kami ketika presentasi di sana itu mantep banget deh. Apa tuh pertanyaannya, misalnya salah satunya deh contohnya. Kami tuh ingat banget itu pertanyaan yang tentang apakah pemanfaatan mangrove ini itu cuma dari sisi ekonominya saja ataukah dari sisi budaya juga. Nah, itu pertanyaan yang sebenarnya nggak kepikiran sih dari kami. Nggak ada persiapannya Nggak ada gitu. persiapannya, Terus jadi gimana spontan. waktu itu jawabnya? Waktu itu kami jawabnya spontan aja sih Kak. Dan karena memang lahan mangrove sendiri kan termasuk lahan basah ya Kak ya. Dan itu juga bagian dari Kalimantan Selatan. Jadi dari situ kami linearkannya ke budaya. Ada saingan terberat gak sih waktu pada itu? Jujur saingan terberatnya tuh ada 3 kampus nih Kak. Oh ya, boleh nggak di-spill? Ada Universitas Indonesia, ada Universitas Pajajaran, sama dari Universitas Negeri Surabaya, UNESA. Mereka tuh jago-jago karena emang mereka tuh mapres Kak, mahasiswa Oh, berprestasi. iya, Apalagi anak-anak UI tuh, isinya 5 tim, 5-5-nya mapres. Itu benar-benar kami kayak aduh ciut duluan nih. Gitu. Tapi kan ULM kan juga berprestasi. Iya, udah dikenal juga Iya. gitu kan. Tapi wajar sih kan, saingannya juga kampus-kampus yang bertaraf tinggi. Top lah. Top. Nah, kalau boleh tahu siapa sih yang punya ide awal mangrove ini? Kalau ide awal sebenarnya kan dari dosen ya kayak karena tim dosen itu sendiri. Tapi untuk ide kenapa jadi pakai lebah kelulut, Iya. kenapa jadi nggak pakai lebah yang biasa. Nah itu tuh kami diskusi tim Kak. Kami bertiga diskusi sama salah satu praktisi dari alumni Fakultas Kehutanan. Jadi kami beberapa kali ikut sowan ke tempat beliau untuk tanya-tanya seperti itu. Oke. Nah, kalian tuh ada bagi tugas nggak sih masing-masing dari tim itu? Ada Kak. Kalau ketua itu biasanya di bagian namanya kami ada CEO, CFO sama COO deh Kak. Keren. Waktu perusahaan kan. Iya. Betul. Jadi kalau ketua itu jadinya sebagai CEO, jadi eksekutifnya gitulah. Terus ada juga teman saya tuh namanya yang Bayhaki, dia sebagai CFO-nya. Terus kalau dari operasionalnya ada Lutfi gitu. Jadi yang ngurusin sarang, terus kapan waktu panen dan lain sebagainya itu Lutfi. Kalau di finansialnya itu Bayhaki gitu. Kenapa jadi kepikiran mangrove dibikin jadi madu? Nah, awalnya kami lihat waktu kemarin itu ya kayak langsung ke desa itu bunga-bunga dari mangrove tuh cuma gugur gitu aja. Oh. Nggak ada pemanfaatannya. Padahal ekosistem mangrove di desa itu tuh benar-benar luas banget Kak. Dan mangrove-nya tuh dari 3 desa itu jadi satu kayak gitu, jadi satu kesatuan. Nah itu sayang banget kalau bunganya cuma gugur aja kan. Jadi kami riset juga sebenarnya bunganya ini bisa dimanfaatkan sebagai apa gitu. Ternyata kami dapat di salah satu paper bahwa memang bunganya itu mengandung senyawa antioksidan yang tinggi banget dibandingkan bunga-bunga yang lain. Jadi dari situ kami kepikiran kenapa nggak nektar yang di bunganya itu kami manfaatkan aja sebagai madu gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.